Oh ya, besok bisa datang semua ya? Yang hadir di Wisik kali ini bisa datang semuanya besok. Mhm. Oke, alhamdulillah. Oke, yang nggak bisa datang, kalau dari hmm, yang nggak bisa datang besok, kalau misalnya dari yang nggak presentasi, nggak apa-apa, tapi nanti ya seperti biasa, nanti ada tugas pengganti absensi kalau misalnya mau. Tapi untuk para presenternya atau para kelompok yang bakal presentasi, itu nanti saya butuh jaminan, maksudnya anak yang nggak datang itu pasti mengerjakan ya. Kalau misalnya nggak mengerjakan nanti bisa bilang saya gitu. Karena ini kan sifatnya kelompok, jadi semuanya juga harus ada bagian yang seimbang gitu dalam mengerjakan. Jangan sampai nanti ada satu anak yang mengerjakan semuanya, tapi yang lainnya ternyata nggak ikutan kerja gitu. Ini kan nanti, mm-mm. Ini kan nanti soalnya nilainya bakal jadi nilai kelompok gitu. Yang semuanya dalam satu anggota, dalam satu kelompok itu bakal dinilai sama. Sumiarsi izin, besok nggak ikut Mbak Sumiarsi ya. Nanti bisa ada tugas kalau misalnya mau sebagai pengganti absensi. Manajemen besok jam pertama. Tugasnya tugas kayak biasanya gitu Mbak, yang kayak tugas pengganti absensi itu loh. Jadi besok itu kelasnya untuk kelas manajemen ini adalah jam pertama dari jam 9.30 sampai 11.30. Yang presentasi besok adalah teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 bakal membahas modul 4, kelompok 2 membahas modul 5. Presentasinya nanti lewat PPT seperti yang sudah saya buat ini. Waktunya karena nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 jam, kalau bisa 40 menit, 30 sampai 40 menit sudah selesai presentasi. Karena nanti kita pasti banyak waktu untuk diskusi, atau nanti misalnya ada yang tanya atau pengen menjelaskan yang lainnya, itu bisa dilakukan gitu. 30 sampai 40 menit ya, diusahakan waktunya segitu. Dan dibagi kalau bisa ya, jadi nanti presenternya nggak cuma 1 orang aja, tapi gantian gitu. Misalnya yang membahas soal apa kegiatan belajar 1, misalnya Mbak Yeni, yang kedua nanti Mbak Haryanti, kayak gitu. Tapi ya terserah sih, itu semua nanti sistem presentasinya seperti apa, maksudnya cara ngajarnya nanti gimana, menjelaskannya gimana, nanti saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman. Yang penting nanti waktunya terbatas, hanya 30 sampai 40 menit. Nanti waktu sisanya kita gunakan untuk istirahat, barangkali break sebentar, terus habis itu buat tanya jawab, itu bisa. Bagaimana kalau yang nggak bisa datang tanya jawabnya digabungin video? Oh ya bisa. Tapi besok itu kan kita nggak online ya. Jadi gimana dong?
Oh gitu. Oke, oke bisa mungkin insya Allah bisa. Oh, tapi kalau misalnya harus digabungkan, itu kan butuh online, harus butuh internet. Saya nggak yakin kalau misalnya di situ ada internet atau enggak. Dan saya sendiri juga nggak punya wifi, di HP saya nggak bisa karena saya nggak pakai pulsa internet. Oh gitu. Kalau misalnya besok bisa mengakses internet ya udah nggak apa-apa. Saya bisa nanti apa ini masukin ini ke Wisik besok ya. Jadi selain kita tatap muka, tapi kita juga tersambung dengan teman-teman lain yang nggak bisa hadir gitu. Oke, oke kalau mau kayak gitu besok bisa. Oh jadi besok Mbak Nani yang bawa. Ini saya mau memastikan ya Mbak Nani yang bawa laptopnya berarti. Oke, kalau soalnya kalau misalnya Mbak Nani nggak bawa, nanti saya nggak perlu bawa aja, nggak perlu bawa sekalian. Hmm, di komputernya tapi ada wisik nggak? Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu besok saya nggak perlu bawa laptop nggak apa-apa ya. Berarti udah ada laptopnya teman-teman ya. Oke, oke kalau gitu. Oke, kalau gitu lanjut ya. Sekarang ke tentang pengambilan keputusan. Hmm, oke, ini sama ya dengan perencanaan itu bahwa pengambilan keputusan ini adalah tugas dari semua anggota di dalam organisasi atau perusahaan. Ntar ya tugasnya ini saya lanjutin dulu. Hmm. Nah, jadi ini kalau pengambilan keputusan ini lebih ke bagaimana kita menyikapi keadaan yang sudah uh, lalu gitu, kemudian kita aplikasikan kepada yang masa sekarang gitu. Jadi ketika kita ada masalah atau sesuatu kita bisa bercermin dari apa yang sudah pernah kita alami. Dan dari situ kita bisa belajar oh apa lebihnya, apa kurangnya, kemudian dari situ kita bisa mengambil keputusan gitu. Nah, prosesnya ini ternyata ada beberapa langkah ya yang bisa dilakukan oleh entah itu manajer atau orang dari jabatan yang lainnya yang juga memiliki andil dalam perencanaan dari sebuah organisasi. Nah, pengambilan keputusan ini kalau kita baca dari halaman 38, ini diartikan sebagai sebuah proses penilaian dan pemilihan dari sejumlah alternatif sesuai dengan berbagai kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dinilai paling menguntungkan. Jadi di sini pengambilan keputusan ini ternyata juga sama adalah sebuah proses gitu. Jadi nggak cuman sekedar memutuskan saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan sendiri di dalam pengambilan keputusan itu tadi ya. Jadi ini adalah sebuah proses. Yang pertama, prosesnya itu seperti apa? Yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Selalu ya ini dimanapun itu selalu diawali dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Cari informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana lingkungan internal dan eksternal saat ini, kemudian apa masalahnya, apa segala macam itu kita juga harus ada datanya sehingga dari situ kita bisa menganalisis, mengidentifikasi gitu. Kemudian kedua, karena kita sudah tahu masalahnya seperti apa, kemudian kita ada beberapa kriteria keputusan gitu. Kriteria, kita mengidentifikasi kriteria tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan kriteria tersebut. Karena kriteria itu kan pedoman dari kita mengambil keputusan kan. Nah, makanya ini sama-sama dipertimbangkan gitu. Mana yang kira-kira paling bagus ya? Keputusan mana yang kira-kira paling sesuai dengan organisasi kita gitu. Nah, kemudian pengembangan alternatif. Jadi kriteria-kriteria itu tadi kalau misalnya bisa dikembangkan, bisa didetailkan lagi, atau